Oke, sekarang sudah masuk ke sesi kedua. Setelah tadi ada break istirahat. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Oke, sekarang kita akan membahas untuk unit kompetensi menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja K3 di Lembaga Pelatihan Kerja. Oke, jadi definisi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi di sini eh, penerapan K3 di lembaga pelatihan ini kaitannya dengan kegiatan pelatihan. Nah, kalau Bapak dan Ibu kan ini untuk program pelatihan bahasa. Seharusnya apa untuk peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan itu semua tidak mungkin terjadi. Nah, ini biasanya terjadi untuk kegiatan pelatihan mungkin yang berada di laboratorium. Oke, di sini Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Jadi nanti kita cek potensi-potensi bahaya terkait pelatihan yang akan kita selenggarakan. Jadi misalkan besok kan micro teachingnya itu langsung ketika sertifikasi ya, jadi offline. Jadi nanti ketika sertifikasi Bapak dan Ibu diminta untuk micro teaching. Nah, itu potensi bahayanya apa ketika melakukan pelatihan di kelas. Lalu menilai risiko bahayanya atas potensi yang telah kita identifikasi, resikonya itu apakah sedang atau apa ekstrim atau tinggi. Nah, itu penilaian resikonya nanti ada tabelnya sendiri. Bagaimana kita menentukan penilaian atas resiko yang telah apa yang potensinya telah kita identifikasi. Lalu bagaimana mengendalikan bahayanya? Jadi setelah potensi bahayanya kita identifikasi, kita nilai, dan cara pengendaliannya bagaimana di dalam kegiatan pelatihan kerja. Oke, ini adalah urutan atau tahapan pekerjaan di dalam menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, yaitu identifikasi bahaya di tempat pelatihan, menilai risiko di tempat pelatihan, mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja peserta pelatihan, memonitor implementasi K3 di lembaga pelatihan. Jadi nanti kita akan membuat sebuah apa tabel identifikasi K3 yang itu berisi tentang identifikasi bahaya-bahaya di kelas, lalu penilaian resikonya, lalu apa bagaimana penanggulangan bahayanya. Nah, setelah kita identifikasi, kita implementasikan nanti di kegiatan pelatihan. Implementasinya itu ada di safety induction. Jadi kita ingatkan tentang apa K3 di tempat pelatihan yang akan diselenggarakan. Lalu ada monitor implementasi K3 di lembaga pelatihannya. Nah, ini nanti apa dalam monitoring ini ada formulir terkait monitoring implementasi K3. Oke, pertama, sumber bahaya atau potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Nah, di situ ada gambar-gambar yang mencerminkan terkait sumber-sumber bahaya atau potensi bahaya. Nah, ini ada gambar ada yang apa terkena kejatuhan alat dari atas, ada yang terkena apa cairan kimia, ada yang tersandung kabel, ada yang terpleset. Nah, itu banyak sumber-sumber atau potensi bahaya yang kita dapat identifikasi. Jadi tergantung dari kegiatan pelatihan yang akan kita lakukan, ada di kelas atau di ruang kerja atau apa bengkel kerja. Nah, ini jenis-jenis bahaya menurut Wijarnako itu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bahaya keselamatan kerja adalah segala jenis bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan luka hingga kematian maupun kerusakan aset perusahaan. Nah, bahaya-bahayanya itu ada bahaya mekanik, bahaya elektrik, dan bahaya kebakaran. Nah, hal-hal ini mungkin untuk bahaya mekanik dan kebakaran untuk kelas apa bahasa mungkin tidak dapat terjadi, sangat kecil kemungkinannya, tapi bahaya elektrik tersetrum arus listrik mungkin di lab atau tersetrum karena apa?
laptopnya yang konslet. Nah, itu bisa terjadi. Selanjutnya yaitu bahaya kesehatan kerja. Nah, bahaya kesehatan kerja ini bisa terjadi. Ada faktor apa? Fisika terkait bising, getaran, radiasi, penerangan yang kurang baik dan temperatur yang eh, terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, ini kan bisa terjadi di sebuah kelas. Kita identifikasi bahwa apa? eh, seringnya peserta kedinginan di saat pagi hari karena AC yang terlalu rendah apa settingannya. Nah, itu bagaimana kita menanggulanginya? Berarti tiap sebelum kegiatan pelatihan dimulai, disesuaikan suhu AC-nya. Lanjut untuk penerangan juga sama. Dicek kembali penerangan kelasnya, penerangan di dalam kelasnya apakah sudah sesuai, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Ada juga ada faktor biologi yaitu virus, bakteri, jamur atau parasit. Nah, itu mungkin kaitannya dengan hal-hal yang ada di lab. Lalu faktor kimia, debu, gas, uap, asap, dan kabut ini juga sama. Nah, ini ada faktor ergonomi. Jadi jika memang pelatihannya di kelas dan itu apa lama di dalam posisi duduk pesertanya atau di dalam posisi berdiri, nah itu silahkan bagaimana cara menanggulangi hal-hal agar peserta itu tidak kram atau tidak pegal. Mungkin bisa diadakan ice breaking atau senam sedikit di tengah-tengah pelatihan. Itu kan biasanya ada ya di tengah-tengah pelatihan agar apa satu eh, apa peserta tidak terlalu lama duduk dan juga untuk menimbulkan kelas yang lebih nyaman dan dapat menimbulkan apa peserta semangat lagi di dalam melakukan pembelajaran. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dua jenis bahaya ini? Masih cukup jelas? Oke, lanjut. Oke, ini adalah terkait kecelakaan kerja, apa, Pak, definisinya. Oke, ini adalah tabel matriks resiko bahaya. Nah, jadi kan tadi kita akan menilai setelah kita identifikasi bahaya-bahaya apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Nah, kita cek menggunakan matriks ini dari frekuensi sama tingkat keparahannya. Nanti baru kita dapat apa resiko bahayanya ini rendah, sedang, tinggi atau ekstrim. Nah, ini boleh di screenshot nih. Silahkan. Jadi ketika eh, bahaya tersebut frekuensinya mungkin sangat jarang, terus di situ keparahannya, tingkatannya berat. Nah, berat. Di situ kita bisa ambil bahwa resiko di dalam bahaya yang akan terjadi tersebut adalah sedang. Jadi kita lihat sangat jarang dan berat. Nah, berarti ketika sedang, penanggulangannya seperti apa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel representasi kategori risiko yang dihasilkan dari penilaian matriks risiko tadi. Jadi, jika tadi apa penilaian dari resikonya rendah, itu diperlukan aturan atau prosedur atau rambu. Nah, jika sedang, berarti perlu tindakan langsung. Jadi, tindakan langsungnya ini eh, mungkin dieliminasi atau diadakan sebuah apa sebelum mengikuti pelatihan tersebut menggunakan APD yang diperlukan. Nah, tinggi, nah ini perlu perencanaan pengendalian. Nah, ini sudah ada apa kaitannya dengan hal-hal yang memang mungkin pelatihan untuk bekerja di ketinggian atau las yang apa las bawah laut. Nah, ekstrim ini, nah perlu perhatian manajemen atas. Apakah pelatihan ini tetap akan diselenggarakan secara real atau hanya simulasi saja? Karena kalau real, maka ini tingkat keparahannya ekstrim. Nah, ini perlu manajemen atas yang memutuskan, bukan dari trainer. Jadi untuk tinggi dan ekstrim, ini perlu campur tangan dari manajemen LPK-nya.
Nah, ini adalah tabel parameter keseringannya. Kita bisa sebut sangat jarang terjadi, atau jarang terjadi, atau sedang, atau sering, atau sangat sering. Nah, parameternya ada di tabel ini. Jadi, jika terjadi satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun, jadi belum tentu satu kali terjadi di dalam 1 tahun, nah itu sangat jarang. Nah, bila terjadi satu kali dalam 1 tahun, itu termasuk golongan jarang. Nah, bila terjadi satu kali dalam masa lebih dalam 1 bulan atau 1 bulan lebih, ini sedang. Nah, sering itu bila terjadi dalam masa lebih dalam 1 minggu. Jadi dalam sebulan bisa 2 kali. Nah, ini bisa dikatakan sering dan sangat sering bila terjadi hampir setiap hari. Resiko bahayanya. Jadi kita cek lagi resiko bahaya tersebut, frekuensinya seperti apa, lalu tingkat keparahannya bagaimana. Nah, ini adalah hierarki pengendaliannya. Jadi tadi yang, nah ini terkait aturan, tindakan langsung, perencanaan, dan perhatian manajemen atas. Nah, ini adalah hierarkinya. Jadi dari bawah yang terkecil dulu, aturan menggunakan APD, lalu administrasi, perancangan, substitusi, penggantian pelatihannya, apakah digunakan simulasi atau real secara apa prakteknya, dan terakhir kalau memang sangat berbahaya sekali dieliminasi, dihilangkan. Oke, nah ini adalah tugasnya. Ini adalah contoh identifikasi bahaya untuk kegiatan pelatihan secara luring. Jadi ingat Bapak dan Ibu di dalam membuat tugas yang awal tadi, satu, dua, dan ini yang ketiga, jika tugas satunya sudah ditulis luring, maka seluruh tugas harus luring. Karena itu harus ada relevansinya dari tiap tugas, tidak boleh berbeda-beda. Nah, di sini adalah contoh identifikasi bahaya untuk kegiatan luring. Area aktivitasnya di mana, lalu potensi bahaya apa, resikonya apa, frekuensi, tingkat keparahan, kategori, lalu pengendalian resikonya seperti apa, jadwalnya kapan, dan wewenangnya siapa. Lalu ada dokumentasi awal. Oke, saya akan kirimkan tugasnya. Oke, sudah saya kirim. Sebentar, saya akan buka dahulu tugasnya. Oke, nah kalau yang saya kirim itu adalah contoh identifikasi K3 secara daring. Nah, kan besok Bapak dan Ibu ini luring ya jatuhnya karena kegiatan pelatihannya ketika nanti di kegiatan sertifikasi. Jadi silahkan dirubah isinya menjadi sesuai dengan kegiatan luring. Oke, di bawahnya ada dibuat oleh nama Bapak dan Ibu masing-masing, diperiksa oleh. Nah, ini boleh nama Mbak Wulan mungkin ya disetujui oleh di sini nama Bu Sri. Lalu di bawahnya ada form monitoring, ini tinggal dipindahkan saja dari atas ke bawah sesuai dengan kotaknya. Lalu evaluasinya ini adalah seakan-akan sudah dilakukan kegiatan pelatihannya. Sama dibuat oleh, diperiksa oleh, nah di sini Mbak Wulan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Maaf Pak, tadi yang maksudnya wewenang itu apa ya? Wewenang itu siapa yang melakukan penerapannya nanti? Oh, berarti dulu. Pak, berarti kita nggak. Jadi narasumber, instruktur, dan pihak penyelenggara. Oh, pihak penyelenggara maksudnya dari LPK Pak? LPK, betul. Eh, baik, Oke. terima Ada kasih. lagi yang lain? Yang untuk pengendalian resiko itu kita sesuaikan ajakah dengan potensi bahayanya? Betul. Jadi tergantung potensi bahayanya apa dan gimana kita mengendalikan resiko agar tidak terjadi bahaya tersebut. Oh, untuk jadwal juga sama disesuaikan. Jadwal ya, jadwal disesuaikan.
nanti, apakah di awal presentasi, di awal kegiatan atau saat kegiatan. Oh, jadi intinya skenario ini kemungkinan terjadinya kapan, terus kita Betul. sesuaikan saja. Ya. Oke, ada lagi? Pak Rahma, Bu Justis, cukup paham ya? Kebingung nih. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke unit kompetensi berikutnya, yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja. Nanti hasil dari pelatihan ini ada rekamannya, jadi nanti saya share rekamannya, jadi bisa diulang-ulang nanti. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Nah, untuk unit kompetensi melakukan komunikasi di tempat kerja ini, nah, ini adalah 4 hal yang diharapkan kepada para peserta, yaitu mampu menyiapkan ide atau gagasan. Jadi, ketika kita melakukan sebuah komunikasi atau kegiatan rapat persiapan pelaksanaan, kita harus mampu menyiapkan ide atau gagasan di dalam rapat tersebut. Jadi, bagaimana kita menyiapkan ide atau gagasan agar ide atau gagasan kita tepat? Ya, awal yang harus kita identifikasi ya surat undangannya. Kita diundang untuk kegiatan rapat apa? Misalkan persiapan kegiatan pelatihan. Nah, berarti kita siapkan ide-ide atau gagasan terkait kegiatan pelatihan dari mungkin pengalaman yang sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki di saat kegiatan pelatihan. Nah, itu bisa disampaikan nanti ide-ide atau gagasannya. Atau boleh eh, memberikan rujukan terbaru terkait standar yang eh, paling baru. Mungkin Bapak dan Ibu mengetahui ada standar terbaru terkait metodologi pelatihan. Nah, itu boleh disampaikan di saat rapat persiapan pelaksanaan pelatihan. Lalu peserta mampu melakukan pembicaraan. Nah, ini sudah otomatis ya ketika Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasi pembelajaran, ini berarti sudah mampu dalam melakukan pembicaraan. Lalu Bapak dan Ibu mampu berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, ini nanti bukti yang kita akan buat yaitu notulensi rapat. Jadi nanti Bapak dan Ibu membuat sebuah notulensi rapat yang di mana itu untuk membuktikan bahwa Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Lalu memberikan tanggapan terhadap keluhan. Nah, kita juga nanti akan membuat formulir keluhan dari peserta kepada trainer atau kepada fasilitas lembaga pelatihan. Oke, nah di sini adalah tugas-tugas atau elemen pada unit kompetensi melakukan komunikasi di tempat kerja, yaitu mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan atau tempat pelaksanaan pelatihan. Jadi ini terkait tata tertib kegiatan di dalam lembaga pelatihan kerja. Ini bisa kita refleksikan di kegiatan simulasi pembelajaran nanti. Di awal kegiatan, sebelum masuk ke materi, bisa menyampaikan tata tertib di dalam sebuah LPK atau nilai-nilai budaya yang memang diterapkan di LPK. Mungkin misalkan lembaga pelatihannya ini lembaga pelatihan untuk pemandu haji atau untuk pemandu umroh. Nah, jadi misalkan ada sebuah budaya di perusahaan harus berpakaian rapi, tertutup. Nah, itu disampaikan. Yang ini adalah mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan. Lalu mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa, atau kejadian. Ini terkait dengan proses pembelajarannya. Ketika melakukan simulasi pembelajaran, nanti ada interaksi antara instruktur dan peserta pelatihan. Instruktur memberikan tugas atau instruktur minta untuk pesertanya melakukan praktek atau sebaliknya peserta melakukan tanya jawab. Nah, ini sudah mencerminkan sebuah mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa, atau kejadian. Lalu melakukan partisipasi dalam diskusi kelompok untuk mencapai hasil kerja yang tepat. Nah, ini ada di notulensi rapat tadi. Lalu menyampaikan pandangan kelompok terhadap orang lain, ini juga sama. Ini bisa direfleksikan di dalam sebuah meeting atau rapat.
Lalu terakhir adalah memberi tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Jadi di akhir kegiatan pelatihan itu biasanya ada feedback dari para peserta. Nah, jika ada feedback terkait keluhan pelanggan dan memang keluhan tersebut relevan dan ditujukan kepada lembaga pelatihan terkait fasilitas-fasilitas yang disediakan, maka silahkan diberikan formulir keluhannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melaporkan kepada manajemen LPK bahwa ada peserta yang mengeluhkan terkait fasilitas pembelajaran yang ada di LPK. Nah, ini terkait menyampaikan nilai-nilai perusahaan. Jadi pesan atau nilai yang disampaikan terkait integritas, etika kerja, kedisiplinan dan tanggung jawab, kerjasama tim dan kolaborasi, kualitas dan inovasi. Nah, ini tergantung dari LPK-nya ya. Ini contoh saja. Lalu metode komunikasinya eh, seperti tadi metode ajarnya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, terus praktek. Ini sama. Lalu frekuensinya selama pelatihan, di awal dan setelah pelatihan, atau selama pelatihan dan secara berkala. Oke. Nah, jenis-jenis komunikasi. Jadi komunikasi itu ada dua, komunikasi satu arah dan dua arah. Ada yang ada yang sudah memahami ini? Boleh? Apa maksud komunikasi satu arah sama dan komunikasi dua arah? Komunikasinya pakai panah, Pak. Kalau panahnya megang dua, berarti dua arah. Gimana? Ada yang paham? Gampang kok ini. Ayo, satu arah apa? Ada yang bisa jawab? Kalau dua arah melibatkan jadinya juga ke peserta. Ya, satu arah berarti ngomong sendiri dong di ruangan. Enggak, iya ngajarin aja maksudnya ngomong ya iya bener ngomong sendiri. Iya. Oke, kalau komunikasi satu arah itu ya itu ceramah tadi. Jadi ceramah hanya trainernya saja yang berbicara. Nah, kalau komunikasi dua arah berarti ada diskusi. Jadi ada lawan bicaranya. Nah, biasanya kalau satu arah tuh sholat Jumat. Ayo siapa yang berani interupsi pas sholat Jumat? Oke, oke lanjut. Intermezzo saja biar nggak bosen, terngantuk, tidur Pak Effendi. Tapi ini kan saling berhadapan ya. Nggak mungkin sih nggak ada yang tidur. Paling gampang lempar pulpen nih. Oke, selanjutnya dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, teknik berkomunikasi yang pasti harus jelas, sederhana, tidak bertele-tele, pendengar aktif, terbuka, empati, tata krama, percaya diri, dan fleksibilitas. Hal-hal ini saya rasa sudah di apa miliki oleh Bapak dan Ibu karena memang Bapak dan Ibu kan juga seorang trainer ya. Jadi harus jelas, sederhana, mendengar aktif, terbuka, empati, tata krama, percaya diri, dan fleksibilitas. Oke, nah ini adalah dokumen-dokumen keluaran yang akan kita buat. Oke, saya akan kirimkan tugasnya. Nah, ini contoh formulir keluhan. Ini sudah saya buatkan draftnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di posisi sebagai peserta pelatihan. Silahkan diisi. Nama lengkap dan lain-lainnya diisi. Lalu alamat, telepon, email, informasi pelatihan. Anggap saja pelatihan sekarang. Nah, silahkan keluhkan apa saja yang ingin dituliskan. Paling nanti nggak kompeten ujungnya. Enggak. Pokoknya harus diisi ya formulir keluhannya. Lalu tak ada di sini tata tertib kegiatan pelatihannya dan notulensi rapat. Nah, ini disesuaikan. Yang saya merah-merahin ini diganti.
Oke, yang kuning ini sudah baku ya. Bentar nih kok dari dua. Oke, pembukaan dan penjelasan tujuan pelatihan. Nah, nah, tujuan pelatihannya tadi kan ada di sesi pembelajaran ya. Terus durasi pelatihan berapa JP, pesertanya berapa orang, terus materi yang disampaikan apa, materi disiapkan oleh Bapak dan Ibu namanya. Ini silahkan catut dari nama-nama peserta yang apa, nama-nama karyawan yang ada di sana. Oke, waktu dan lokasi pelatihan silahkan disesuaikan. Nanti ujiannya mau di tanggal berapa. Yang penting sebelum memutuskan ujiannya kapan, tugas-tugasnya sudah selesai. Oke, sampai di sini cukup dipahami dalam pengerjaan tugasnya. Gampang kok ini. Gampang tapi banyak ya, Pak. Banyak. Yang Ada 9 pokoknya, 9 tugas. itu yang evaluasi itu kita ganti sama apa? Yang di bawah tadi. Evaluasi yang ada di mana? Ya, sekolah kebaca. Ini materinya. Nah, tadi ada evaluasi. Oke. Persiapan lagi. Iya, Itu. kan kita akan memberikan soal sama meminta mereka untuk praktek ya. Nah, ini nggak usah diganti. Kalau penilaian itu tergantung sama yang kita pilih. Ya, betul. Tergantung dari apa aspek kritisnya. Aspek kritis. Ya, oke saya kirim tugasnya. Oke, kita lanjut lagi ke unit kompetensi berikutnya yaitu melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, ini pelaksanaannya nih. Di sini peserta mampu menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran, memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran sebagai bagian dari program pelatihan. Jadi intinya di dalam kegiatan apa unit kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka ini, Bapak dan Ibu dapat menjalin hubungan dengan peserta yang baik di dalam kelas, bukan di luar kelas. Di luar kelas beda lagi. Di dalam kelas yang baik dan apa peserta pelatihan dapat enjoy dan nyaman di dalam kegiatan pelatihannya dan itu adalah kunci agar para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Oke, dan jangan lupa monitoring proses pembelajarannya dan cek situasi pembelajarannya apakah wah udah mulai ngantuk nih. Kita harus buat semangat lagi. Nah, biasanya kalau offline tuh ada yel-yel biasanya. Ya, tapi kalau offline ini ada di ruangan yang apa di satu ruangan ya. Takutnya ganggu yang lain yang kerja. Oke. Nah, di sini untuk melaksanakan pelatihan tatap muka ada 4 jenis pekerjaan atau 4 elemen, yaitu menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, kayak yang sebelumnya yang saya jelaskan barusan, lalu mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Nah, ini pengelolaannya terkait apa penyampaian tata tertib kegiatan di awal kegiatan. Lalu menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran yang diberikan itu sesuai dengan penerapannya. Jangan materinya terkait bahasa, lalu kegiatannya dilakukan di lapangan olahraga. Ya, nggak mungkin kan? Seharusnya di lab bahasa paling minim di kelas. Lalu memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Nah, di sini ada monitoring terkait pembelajarannya. Apakah seluruh peserta dapat apa terlihat memahami materi atau memang ada peserta yang kelihatannya bingung nih sambil megang-megang pulpen. Ini apa yang dibilang nih? Oke, nggak bingung kan tapi yang megang pulpen barusan. Oke, lanjut. Nah, melaksanakan pelatihan tatap muka.
Komunikasi yang terbuka dan jelas intinya. Lalu menciptakan suasana nyaman dan positif, saling menghargai dan memberikan dukungan dan umpan balik. Selanjutnya, nah ini mengelola sikap dan perilaku tadi terkait tata tertib. Kita next saja. Menerapkan bimbingan yang tepat, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta. Nah tadi apa? Jika memang ada peserta-peserta yang terlihat kurang paham, ya coba diberikan sesi untuk dia bertanya apakah sudah memahami atau belum. Kalau memang dari tiap materi belum memahami, berarti nanti minta peserta tersebut melakukan kelas intensif. Jadi nanti bisa melakukan pembelajaran mungkin dengan peserta yang jumlahnya lebih sedikit kelasnya. Oke. Lalu mempertimbangkan situasi pembelajaran, adaptasi dengan tujuan pembelajaran, fleksibel dalam penyampaian materi, dan ketersediaan sumber daya. Oke. Oke, kita langsung saja ke tugas. Nah, ini tugasnya membuat slide presentasi. Nah, tugas ini membuat slide presentasi nanti terakhir saja saya kirimkan, biar nggak kaget. Karena agak susah apa bagi yang belum terbiasa membuat slide. Oke, lanjut ke unit kompetensi berikutnya, yaitu mengelola bahan pelatihan kerja. Nah, di sini peserta mampu membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan. Nah, daftar kebutuhan bahan pelatihan itu ada di tugas pertama setelah membuat matriks. Itu ada pembuatan daftar kebutuhan pelatihan, lalu menyiapkan bahan pelatihan, mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan, membuat laporan penggunaan bahan pelatihan yang digunakan untuk mengelola bahan pelatihan. Jadi di sini poinnya daftar kebutuhan bahan, lalu pengambilan bahan untuk apa di dalam menyiapkan bahan pelatihan, lalu ada form distribusi penggunaan bahan dan laporan penggunaan bahan. Jadi nanti kita membuat itu semua. Nah, ini adalah tugas-tugas atau elemen yang ada pada mengelola bahan pelatihan, yaitu membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan, menyiapkan bahan pelatihan, mendistribusikan penggunaan bahan, dan membuat laporan penggunaan bahan. Oke, ini personil dalam pengadaan bahan pelatihan. Biasanya untuk LPK yang kelasnya apa sudah besar ya, seperti mungkin lembaga pelatihan kerja Bank Mandiri atau lembaga pelatihan kerja Bank BCA atau BCA University. Nah, itu mereka sudah ada apa bagian-bagian masing-masing. Nah, instruktur hanya membuat daftar kebutuhan bahan. Lalu nanti kepala LPK-nya menghimpun seluruh kebutuhan bahan dari para instruktur. Baru dilaporkan ke panitia pengadaan untuk melakukan pengadaan bahan yang diminta oleh instruktur dan disetujui oleh ketua LPK-nya. Lalu nanti petugas gudang memverifikasi penempatan dan penyediaan bahan pelatihannya, pengeluarannya. Lalu nanti di terakhir instruktur mengambil bahan kepada petugas gudang dan mendistribusikan bahan-bahan tersebut kepada peserta. Nah, terkadang kan ada pelatihan yang memang bahan itu dari bahan eh, setengah jadi menjadi bahan jadi, misalkan pelatihan menjahit. Nah, untuk bahan-bahan yang setelah pelatihan menjadi barang jadi, nah nanti itu akan disimpan oleh instruktur. Tapi jika pelatihannya terkait bahasa, berarti kan tidak ada namanya apa barang jadi. Semuanya bahan habis. Dan bahan sisa pun sepertinya tidak ada kalau untuk bahasa. Rata-rata dibawa oleh para peserta. Nah, ini untuk LPK yang memang apa tingkatannya memang sudah kelas apa besar ya. Tapi kalau untuk LPK kita mungkin seluruh tugas ini instruktur yang pegang. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Oke. Nah, ini adalah dokumen keluarannya. Kita membuat daftar kebutuhan bahan. Jadi nanti tinggal dikopas saja dari tugas pertama, lalu daftar pendistribusian bahan dan laporan penggunaan bahan. Oke, saya akan kirimkan tugasnya. Nah, ini tugasnya.
Ini dipilih salah satu, tanggalnya diganti. Jangan lupa di atas pasti ada logo, jumlah peserta, daftar bahan, spesifikasi, petugasnya siapa, lalu penerimanya, nama masing-masing. Tanggal dan kota juga dirubah. Oke, ini untuk pengambilan bahan pelatihan. Nah, ini adalah laporan penggunaan bahannya. Ini dipilih, lalu tulis nama bahannya yang ditulis di atas. Jadi harus sama ya. Dari daftar kebutuhan bahan, misalkan ada 10 item. Berarti di sini pengambilan juga 10 item. Dan di laporan juga ada 10 item. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ada peserta yang tidak hadir, misalkan kita ambil untuk 10 orang dari 10 item tersebut, nah ternyata ada satu orang nggak hadir, berarti ada bahan sisa. Nah, otomatis nanti di pendistribusiannya itu tidak apa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah peserta. Maka ditulis keterangannya ada peserta yang tidak hadir. Nah, ini juga diganti. Lalu ini juga diganti. Oke, sampai di sini untuk pengerjaan tugas mengelola bahan. Cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Pokoknya disesuaikan dengan yang tadi kita pilih dari awal itu kan. Ya, dari SKKNI. Boleh ditambah ya. Awal. Kalau memang apa ada bahan yang ingin ditambahkan di luar yang ada di SKKNI itu diperbolehkan. Bu Jastes gimana? Nampaknya bingung sekali ini. Pak Effendi, senyumannya penuh makna. Kalau Mbak Fahira, Mbak Anissa sih kelihatan apa? Belum dikasih tugas, tugas sudah selesai ini tugasnya. Eh, Oke, oke, oke. Akan saya share tugas mengelola ada satu bahan. lagi yang nggak kelihatan nih, nggak disebut deh. Oh, ada satu, dua, tiga, empat. Oh iya, Bu Harni ya? Iya benar. Mana? Orangnya mana nih? Itu Ada di sebelah kanan. mati Pak. Kameranya mati, tapi ada di Merahnya sebelah. mati. Orangnya Ya, ya. orangnya ada. Bukan oh. Oke, silahkan kita break 15 menit sambil mengerjakan tugas yang saya kirimkan. Baik. Baik, Pak. Oke. Audionya
Oke, Bapak dan Ibu, silahkan open cam lagi. Oke, gimana? Udah selesai kan? Belum, Pak. Gak apa-apa. Agak muter-muter dikit Pak ini Pak. Gak apa-apa. Nanti rekamannya kan saya akan share juga. Nanti tinggal dilihat rekamannya. Oke, kita lanjut lagi ke 1, 2, 3. Oke, Bu Justis boleh open cam. Nah, ini ada satu nih. Siapa nih? Mbak Wulan ya? Mau ikut pelatihan lagi. Oke, kita lanjut. Unit kompetensi berikutnya yaitu mengelola peralatan pelatihan kerja. Ya, hadir. Oke. Oke, unit ini diharapkan Bapak dan Ibu mampu membuat daftar kebutuhan peralatan. Nah, ini sudah dibuat juga di Matrix, ya, lalu menyiapkan peralatan, mendistribusikan menggunakan peralatan, memelihara peralatan pelatihan yang digunakan untuk mengelola peralatan pelatihan. Jadi ini hampir sama nanti dokumen tugas yang dibuat. Bedanya ini ada pengembalian peralatan. Kalau tadi kan kalau bahan kan habis pakai ya, laporan penggunaan bahan. Nah, nanti kalau untuk peralatan ini pengembalian peralatannya. Oke, ini adalah tugas-tugas di dalam mengelola peralatan pelatihan atau elemen kompetensinya, membuat daftar kebutuhan peralatan pelatihan, menyiapkan peralatan pelatihan, mendistribusikan penggunaan peralatan untuk pelatihan, dan memelihara peralatan pelatihan. Nah, ini juga ada pemeliharaan. Jadi nanti dokumen pemeliharaan ini untuk memelihara peralatan pelatihan itu juga kita gunakan untuk unit kompetensi memelihara fasilitas pelatihan karena fasilitas yang kita pelihara nanti juga alat. Jadi nanti membuat satu dokumen untuk 2 unit kompetensi bukti. Untuk bukti 2 unit kompetensi. Nah, bagaimana mengidentifikasi peralatan pelatihan? Yaitu tadi kita lihat dari SKKNI ada daftar peralatan dan perlengkapan yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan, jika sifatnya masih umum, mohon didetailkan alat apa yang akan digunakan. Oke, di sini membuat daftar kebutuhannya dari identifikasi, lalu membuat daftar kebutuhan dan pengajuan sesuai prosedur untuk pengambilan peralatan dari bagian gudang. Nah, ini adalah tugasnya, daftar peralatan yang dibutuhkan. Ingat, untuk spesifikasi sebuah alat itu tidak boleh menyebutkan merek. Oke, kalau laptop berarti tidak boleh menyebutkan mereknya, hanya spesifikasinya. Misalkan Core i3, lalu RAM minimal 8 GB. Jadi kalau kita sebutkan merek, ini akan menyulitkan bagian gudang nanti. Nah, tiba-tiba di sini ditulis laptopnya Vaio. Sementara Sony Vaio itu di Indonesia sudah nggak ada. Nah, itu kan akan menyulitkan kalau kita sebutkan merek. Nah, terus selanjutnya ini daftar peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini bon peminjaman peralatannya atau formulir peminjaman. Ini tinggal dikopas saja nanti dari daftar kebutuhan alat yang kita sudah buat. Dan terakhir adalah tugas memelihara peralatan. Oke, saya akan buka tugasnya. Sebenarnya untuk level 3 ini mudah sekali di dalam memahami terkait tugas-tugas seorang trainer karena memang masih sifatnya teknis. Jadi judul pelatihannya untuk bon peminjaman. Tadi kan daftar kebutuhan alat sudah kita buat ya di Matrix. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bon peminjaman peralatan.
Judul pelatihannya diganti, lalu metodenya dipilih salah satu, yang tidak dipilih berarti dicoret. Yang lain juga sama, tanggal pelatihan, disesuaikan laptop. Nah, ini daftar peralatannya silahkan diisi. Lalu kota, di sini tanggal, penerima berarti nama masing-masing, petugas, nah, ambil dari petugas di KSS. Selanjutnya laporan penggunaan peralatan, judul pelatihan, ini dipilih salah satu, tanggal pelatihan, jumlah peserta. Nah, nama barang kita kopas dari atas. Lanjut, diterimanya kapan? Misalkan pelatihannya tanggal 18 Juni, berarti diterima, ini diambil di tanggal 18 Juni, kondisinya seperti apa, lalu dikembalikannya kapan. Setelah selesai pelatihan, dikembalikan dalam kondisi seperti apa. Lalu diterima oleh bagian gudangnya, ini diterima oleh nama Bapak dan Ibu. Tanda tangan jangan lupa, logo juga jangan lupa. Oke, gampang kan? Sebenarnya cuma ngulang apa tadi mengelola bahan, cuma ada sedikit perbedaan saja di tugasnya. Oke, saya akan kirim tugasnya. Hmm. Kepala Rama botak, Pak. Kenapa? Kepalanya Mas Rama botak. Mana? Udah berubah itu Oh, jadinya. udah berubah. Oh, oke oke. Nah, satu lagi laporan pemeliharaan fasilitas. Nah, ini juga nanti sebagai dokumen bukti untuk peralatan. Jadi ada apa? Ini misalkan di sini kita contohkan laptop. Kegiatan pemeliharaannya membersihkan laptop dari debu. Nah, ini tidak berbiaya. Nah, selanjutnya Pak, teknisinya siapa di sana, penanggung jawab TU, lalu nama instrukturnya, dan kasih logo LPK. Bentar. Nah, ini. Oke. Oke, tadi tugas mengelola peralatan sudah. Selanjutnya kita membahas unit berikutnya, yaitu memelihara fasilitas. Oke, selanjutnya itu unit kompetensi memelihara fasilitas pelatihan kerja. Oke, seorang instruktur atau trainer ini juga harus ikut andil dalam memelihara fasilitas pelatihan, khususnya untuk peralatan dan sarananya. Kalau prasarana mungkin hanya laporan saja, tidak ikut memelihara karena di sana terkait gedung dan kelas-kelas yang ada di LPK. Oke, di sini setiap peserta diharapkan mampu memelihara fasilitas pelatihan kerja agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pelatihan. Di dalam memelihara fasilitas pelatihan kerja, tugas-tugas seorang instruktur yaitu merencanakan kegiatan pemeliharaan. Jadi nanti ada perencanaan di dalam pemeliharaannya mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Lalu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan laporan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan. Nah, pengertian fasilitas di sini yaitu fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana. Nah, kalau prasarana yang tadi saya sebutkan meliputi gedung sekolah, ruang belajar atau kelas, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Berarti di sini untuk prasarananya ini eh, mungkin sampai di apa untuk andil seorang instruktur itu hanya laporan saja. Jika memang ada ruang kelas yang memang terlihat rusak, nah itu silakan dilaporkan ke bagian gedung. Nah, untuk sarana yaitu sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, lalu alat dan fasilitas lab sekolah dan berbagai media pembelajaran yang lain. Nah, ini sarana yang bisa seorang instruktur itu andil di dalam melakukan pemeliharaan. Oke.
Nah, ini adalah contoh sarana pelatihan, meja kursi, laptop, notebook PC, LCD proyektor, mikrofon, sound system, terus AC, jika AC-nya tidak dingin. Nah, itu ya nanti yang memelihara tetap teknisi. Kalau memang hal-hal itu tidak bisa dilaksanakan oleh trainer atau instruktur. Nah, ini prasarana, contoh-contohnya, ruang kelas, ruang praktek, ruang instruktur, asrama, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan toilet. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Di sini terlihat ada kurva kinerja peralatan. Nah, di sini ada perbedaan ketika sebuah peralatan itu dilakukan pemeliharaan dan peralatan yang tidak dilakukan pemeliharaan. Nah, kalau tidak terpelihara itu yang garisnya oranye. Dia kurva fungsinya akan lebih cepat rusak atau butuh kalibrasi nanti. Misalkan 5 tahun di dalam masa pakainya. Mungkin di 3 tahun itu dia kalau tidak dipelihara akan sudah tidak bisa digunakan atau butuh kalibrasi. Tapi kalau yang dipelihara, nah itu akan tetap mungkin ada penurunan tapi tidak signifikan penurunan fungsinya. Oke, lanjut. Oke, untuk melihara dan perawatan itu kegiatannya harus terencana. Jadi dari pengontrolan dan kalibrasi, lalu perawatan rutin dan teratur, lalu proses mengecek fungsi, perawatan pencegahan dan perbaikan hendaknya termonitor dan tercatat. Jadi semua pemeliharaan dan perawatan itu tidak serta-merta tiba-tiba, tapi semuanya ada schedule. Nanti kita akan buat juga sebuah schedule untuk perawatannya. Nah, ini adalah schedule-nya. Silakan di screenshot. Saya tidak berikan draft, tapi silahkan dibuat seperti ini. Oke, silahkan di screenshot. Sudah? Oke, boleh difoto atau saya bantu screenshotkan. Nah, nanti saya share di grup, nanti tolong dibuat. Saya mau tahu apakah para peserta bisa membuat tabel. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah laporan pemeliharaan. Nah, tadi kan kita juga sudah membuat ya di mengelola peralatan. Jadi tugasnya itu ada dua untuk fasilitas, memelihara fasilitas. Saya akan kirim. Satu lagi jadwal, jadwal pemeliharaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gampang kan? Mau Pak, Ya, tidak gampang Kakak. Itu mau minta ulang yang mana tadi tuh? yang Yang mana? tadi yang sempat screen yang nge-freeze.
Nafris. Coba agak mundurin dikit Pak. Soalnya tadi pas Bapak lagi Oh ini ya. ngejelasin, nah ya itu boleh dijelasin sekali lagi Kak. Soalnya Oke. ini masih agak abu-abu. Oke ini. Iya yang itu boleh minta Nah, dijelasin lagi. jadi ini adalah laporan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Jadi silakan kejuruannya diganti sesuai dengan apa tadi kan bahasa ya. Subkejuruan bahasa apa? Jepang, Mandarin. Nama fasilitasnya ini laptop saja sudah tidak usah diganti. Yang penting ini paham. Ini adalah dokumen laporan pemeliharaan. Lalu spesifikasinya juga sama. Silahkan kalau mau ikuti ini nggak apa-apa. Lalu kita apa di sini ada gambar laptop. Jadi baiknya kita gunakan ini saja. Jadi tinggal ganti atas yang saya merah ini sama bawah sama tanggalnya. Tanggal hari ini. Laporan pemeliharaan itu tanggal pelaksanaan pelatihan. Kita asumsikan misalkan kegiatan sertifikasinya di tanggal 19. Jadi di sini tanggal 19. Oke. Oke, cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang ini? Yang Suaranya? biaya usah kan? Enggak usah, karena kan ini kita hanya membersihkan laptop dari debu. Kecuali di sini memang kondisinya rusak, kondisi peralatannya. Berarti kan butuh biaya ya. Oke, cukup. Benar Pak. Ada lagi? Oke, jika sudah cukup, kita masuk ke materi selanjutnya. Tenang, tenang, nanti di-share. Nanti kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan, bisa lewat WA. Oke, materi selanjutnya adalah materi terakhir. Menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Kita kebut nih, biar cepat selesai. Oke, di sini di dalam unit menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu, peserta diharapkan mampu mencatat dan menghimpun data kemajuan belajar peserta pelatihan, membuat keputusan penilaian dan umpan balik. Nah, jadi nanti setelah membuat apa soal dan soal pertanyaan tertulis dan soal praktek, nah setelah mereka mengerjakan ada keputusan penilaian dari seorang trainer, apakah peserta tersebut kompeten atau belum kompeten. Lalu, jika sudah ada keputusannya, berikan umpan balik kepada peserta. Jika kompeten di pelatihan tersebut, maka peserta diharapkan dapat melanjutkan ke kegiatan sertifikasi sesuai keahliannya. Atau yang belum kompeten bisa diberikan umpan balik agar mengikuti kelas yang lebih intensif untuk kegiatan pembelajaran sesuai keahliannya. Oke. Nah, untuk kegiatan evaluasi itu kita bisa kumpulkan dengan dua jenis bukti. Bukti langsung dan bukti tambahan. L itu langsung, T itu tambahan. Nah, bukti langsung itu bisa menggali aspek kompetensi, skill atau keterampilan, dan attitude, sikap kerja. Nah, untuk bukti tambahan itu untuk menggali kompetensi pengetahuannya. Nah, di dalam dua jenis bukti ini dengan aspek kompetensi masing-masing, yaitu bukti langsung dengan aspek kompetensi keterampilan dan sikap kerjanya, jenis bukti tambahan dengan aspek kompetensi pengetahuan. Nah, itu ada dimensi kompetensi yang harus dipenuhi. Apa itu dimensi kompetensi? Nah, ini. Jadi dimensi kompetensi ini adalah 5 hal yang harus
terpenuhi di dalam evaluasi pembelajaran. Nah, biasanya evaluasi ini, dimensi ini juga digunakan oleh asesor di dalam kegiatan uji kompetensi. Jadi seluruh dimensi ini harus tercakup. Nah, tadi kan kalau kita lihat di sini jenis bukti langsung, dimensi kompetensinya itu TS, TMS, dan JRES. Oke, saya akan jelaskan apa itu TS, TMS, dan JRES. TS itu task skill, TMS itu task management skill, JRES itu job role. Nah, kenapa di dalam jenis bukti langsung ini dimensi kompetensinya TS, TMS, dan JRES, lalu tambah nih CMS dan TRS. Jadi tech skill itu di mana peserta pelatihan dapat mengerjakan satu tugas. Jadi dia diberikan satu tugas dan dapat menyelesaikannya. Dan tugas tersebut diselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan apa standar pada unit kompetensi. Lalu text management skill itu kemampuan peserta dalam mengelola sejumlah tugas yang diberikan. Jadi misalkan membuat sebuah kelompok kerja, lalu instruktur menginstruksikan untuk membuat sebuah studi kasus. Nah, ketika mereka semua bisa mengelola tugas-tugas itu di dalam pembuatan studi kasus dan tugasnya selesai dengan sikap kerja yang sesuai dan pengetahuan dan keterampilannya sesuai, maka text management skill ini sudah terpenuhi. Lalu ada lagi job role. Nah, job role ini yaitu kemampuan peserta untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, sesuai dengan runutan pekerjaannya. Jadi tidak asal-asalan. Misalkan contoh seseorang diberikan tugas untuk mengelas besi. Nah, berarti SOP awalnya dia harus menggunakan alat pelindung diri dulu. Jangan tidak menggunakan alat pelindung diri, langsung dia melakukan pengelasan. Nah, ini otomatis eh, job role ini tidak terpenuhi kepada peserta tersebut. Jadi intinya job role ini bagaimana si peserta dalam melakukan tugasnya atau prakteknya itu sesuai dengan SOP yang ada. Karena setiap pekerjaan itu sudah pasti ada SOP-nya. Lalu ada contingency management skill atau CMS. Nah, CMS ini kemampuan merespon dari seorang peserta terhadap masalah yang terjadi. Jadi ketika dia melakukan praktek kerja, mungkin eh, apa contoh hmm, ketika mungkin di bidang pekerja domestik ya, untuk housekeeper ketika dia sedang melakukan kegiatan memasak, tiba-tiba terjadi kebakaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh peserta tersebut? Nah, CMS ini hanya bisa digali dengan bukti tambahan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah masalah. Nggak mungkin kan, misalkan di sebuah tempat pelatihan disengaja terjadi masalah. Nah, makanya contingency management skill ini hanya bisa digali menggunakan bukti tambahan. Jadi nanti pertanyaannya, eh, apa? Jika pada saat Anda melakukan sebuah praktek kerja, lalu terjadi sebuah masalah terkait pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan? Nah, seperti itu contoh pertanyaannya. Jadi, ketika dia mampu menjawab sesuai dengan apa hal yang memang harus dilakukan oleh peserta tersebut, maka peserta tersebut sudah apa, memenuhi untuk dimensi kompetensi contingency management skill. Oke, sampai di sini cukup paham? Oke, ini yang ngangguk Mbak Anissa doang nih. Mbak Fahira ngangguk nggak? Bu Justice kayaknya pulpennya udah patah di tangan. Mas Effendi gimana? Kalau Bu Harni nampaknya nggak tahu ngumpet di kolong meja kali ini, nggak kelihatan. Oke, nah terakhir adalah transfer skill, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Jadi transfer skill ini bukan mentransfer ilmu ilmu seorang trainer kepada peserta, bukan. Jadi
ketika peserta dihadapkan dengan, misalkan ya di dunia apa, instruktur, biasanya ibu-ibu melatih 20 orang di setiap kelas, misalkan. Lalu diminta oleh LPK, besok kita ada kegiatan di auditorium, ada 100 orang. Ditantang untuk melakukan pembelajaran dengan audiens sebanyak 100 orang. Nah, ketika Bapak dan Ibu mampu untuk melakukan hal tersebut dan peserta dapat memahami apa yang materi apa yang dijelaskan materi oleh Bapak dan Ibu, maka di situ Bapak dan Ibu sudah dikatakan memenuhi dimensi transfer skill. Oke, cukup dipahami transfer skill? Oke. Bu Jeste sedih banget kayaknya nih. Jangan sedih-sedih, Bu. Oke. Mas Effendi nih yang raut wajahnya nggak terlihat nih. Bisa atau enggak ini? Bisa nggak, Mas Effendi? Bisa ya? Bismillah, bisa Pak? Coba Bisa. dulu. Ya, mantap, mantap. Oke, kita lanjut. Kita akan menyusun rencana penilaian peserta pelatihan, lalu menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar, dan membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik. Ini contoh tugasnya. Oke, saya akan buka tugasnya. Mana tadi? Oke, di sini ada, sudah terlihat ya? Oke, kode unit ditulis sesuai yang diambil tadi unitnya, judul unit juga sama. Nama peserta ini peserta apa dari pelatihan Bapak dan Ibu ya, bukan nama instruktur, tapi mungkin boleh Irfan, lalu peserta yang kedua Rifma, silahkan. Pokoknya di sini bukan nama instrukturnya. Elemen kompetensi silahkan copy dari matriks yang sudah dibuat. KUK, kriteria kerjanya juga sama, copy dari matriks. Indikator capaian, ini yang hitam jangan dihapus. Nah, bagaimana membuat kalimat ini? Coba dilihat. Nomor 1, di KUK, gaya komunikasi pelanggan diidentifikasi sesuai dengan karakter pelanggan. Kita lihat kata kerjanya apa? Identifikasi. Nah, kata kerjanya kita taruh depan. Jadi dapat mengidentifikasi, baru lanjutkan gaya komunikasi pelanggan sesuai dengan karakter pelanggan. Lanjut, di bawahnya ada teknik menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda diterapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mana nih kata kerjanya? Diterapkan. Mampu menerapkan, nah baru lanjutkan. Terapkan teknik menghadapi pelanggan. Nah, di sini ada harus, nah ini adalah sikap kerjanya. Silakan cek di SKKNI. Atau di Matrix juga ada kan ya. Di Matrix kita juga tulis sikap kerja. Nah, silakan copy sikap kerja yang diperlukan. Baru kita buat soalnya. Nah, soal terkait soal IC itu terkait pengetahuan. Nah, jadi silahkan ambil yang dapat ini, jadikan soal IC, menjelaskan cara mengidentifikasi. Nah, ini di copy aja. Lalu, sebentar. Untuk simulasi kerja atau praktek kerja dan pengamatan sikap kerjanya, mempraktekkan teknik menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi yang berbeda sesuai kebutuhan pelanggan dengan cekatan. Nah, ini campuran antara mampu dan harus ini. Bahasanya tolong disesuaikan agar nikmat dibacanya. Ya. Nah, selanjutnya elemen yang kedua silakan dibuat. Lalu di bawahnya ada kota, tanggal, lalu nama dari trainer. Nah, di bawahnya ini seakan-akan adalah evaluasi yang kita berikan kepada para peserta. Nah, ini soal pertama, jelaskan cara mengidentifikasi, kita ambil dari atas ini. Ya. Jawabannya, nah silahkan jawab. Jadi, bikin pertanyaannya jangan ngasal. Kalau ngasal, ntar bingung sendiri jawabnya. Jadi harus bisa jawab.
Nah, nanti naik seakan-akan pesertanya kompeten jawabannya ya. Lalu di bawahnya ada terangkan cara. Nah, ini juga sama sesuai dengan unit keduanya. Nah, penilaiannya gimana? Memuaskan atau tidak? Umpan baliknya apa? Dapat dilanjutkan pada tahap praktek kerja. Lalu tanda tangan peserta, pesertanya itu yang di atas siapa namanya tadi? Irfan Rahma. Di bawah berarti harus sama. Lalu tanda tangan instruktur, jangan lupa tanda tangan. Lalu di bawahnya baru praktek simulasi kerja. Nah, praktek simulasi kerja ini kita ambil dari yang tadi di atas, yang ini. Kita kopikan, pindahkan ke bawah. Oke, ingat dibuat kalimat tanya. Hasilnya apa? Sama seperti tadi. Dan tanda tangan peserta dan tanda tangan pelatih. Tanda tangan pesertanya mungkin bisa ambil di apa secara acak aja, nggak apa-apa. Yang penting tanda tangan pelatihnya sama semua dari tugas-tugasnya. Nah, ini adalah form monitoring perilaku kerja. Ini sebagai pengetahuan saja kepada apa para peserta, Bapak dan Ibu, terkait bagaimana memonitoring perilaku peserta pelatihan. Nah, ini sudah ada isinya. Yang penting Bapak dan Ibu bisa apa baca ini dan pahami. Mungkin nanti ketika asesmen akan ditanyakan oleh asesor. Oke, nah di bawahnya itu ada, bentar, ada tanda tangan nggak? Oke, nggak ada. Jadi silahkan dibaca dan dipahami. Ini sudah ada isinya, tapi kalau mau dipindah-pindahin isinya terserah. Tapi nggak usah sih, pahami aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti yang table form monitoring tadi gak usah kan? Gak usah kita apa-apain. Nggak usah diapa-apain, dibaca aja. Dibaca dan dipahami. Kasih Pak. Oke, oke saya kirim tugasnya sama tugas slide presentasinya. Sebentar, tugas slide itu ada di... Nah, ini contohnya. Oke, berarti total ada 10 ya. 10 dokumen tugas. Nah, untuk slide presentasinya nanti silakan dibuat lalu dikirimkan di grup. Atau nanti saya buat apa Google Drive. Nanti tugas-tugasnya silakan diupload di situ. Nanti akan saya cek jika sudah oke. Nanti silahkan di PDF-kan. Nanti untuk slide-nya digunakan untuk simulasi pembelajaran di kegiatan sertifikasi yang akan dilakukan secara tatap muka di LPK KSS. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Deadline-nya Deadline. ada nggak? Tanya, coba ditanya Bu Sri. Bu Sri butuhnya kapan sertifikatnya? Oke, Pak. Makin cepat berarti ya deadline-nya makin pendek. Oke, Pak. Gitu. Oke, pokoknya ujian bisa dilaksanakan kalau tugas-tugasnya sudah selesai. Oke. Bu Justais jangan tertekan seperti itu. Biasa saja. Ini Bu Harni mendapatkan keuntungan dengan tidak bisanya kamera. Jadi saya tidak bisa lihat raut mukanya. Mas Effendi sepertinya tersipu malu karena dikelilingi perempuan. Oke, oke. Campur Oke, aduk, Pak. campur aduk. Yang penting nanti saya kirim juga contoh bagaimana melakukan simulasi pembelajaran video YouTube. Jadi nanti bisa jadi rujukan. Jadi ketika asesmen nanti sudah tidak canggung lagi. Boleh nanti di lapangan apa belajar simulasi pembelajaran ya kan, biar nggak canggung. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Untuk tes sertifikasinya cuma yang nanti kita presentasi itu ya? Ya, presentasi sama nanti ada tanya jawab terkait tugas-tugas yang dibuat. Oh. Jadi kalau tugasnya dibuatin, siap-siap aja. Aduh. Oke.
Oke. Oke. Ya, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, maka kegiatan pelatihan hari ini saya rasa sudah cukup. Jika memang perlu koordinasi terkait tugas-tugasnya atau ada kesulitan, boleh nanti kita ditanyakan di grup WA. Nanti saya akan share juga link Google Drive-nya untuk pengumpulan tugas. Oke, sampai jumpa nanti di kegiatan sertifikasinya. Mudah-mudahan besok bisa selesai tugas-tugasnya. Paling tidak besok penyelesaian tugas tanggal 19 kita bisa uji kompetensi. Intinya nanti kita lihat dari penyelesaian tugas-tugasnya. Oke, terima kasih semuanya. Eh, Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ya, apa tetap terus belajar, jangan berhenti belajar. Bapak dan Ibu boleh berhenti belajar ketika nafas memang sudah tidak di kandung badan lagi. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak. Terima kasih Pak. Pak Badri. Oke, sama-sama.